menebar dakwah, meraih surga. Bahas perayaan Natal, Ustaz. Ini kan berulang, Ustaz, di tiap tahun, di akhir tahun perayaan Natal, Ustaz. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya sejarah perayaan Natal ini gimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perayaan Natal itu kan perayaan orang-orang Nasrani untuk merayakan hari kelahiran Yesus atau kelahiran Nabi Isa alaihi salam, yang menurut klaim mereka bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jadi yang harus diketahui oleh kaum muslimin tentang hari raya Natal, ya, supaya mereka faham, ya, hari raya Natal itu adalah hari perayaan orang-orang Nasrani atas lahirnya Isa, ya, sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Anak Tuhan. Ya, kalau beliau sebagai Nabi dan Rasul, sepakat kita. Umat Islam mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Tapi, ya, merayakan hari kelahirannya sebagai Tuhan atau anak Tuhan, nah ini yang bermasalah. Ya, ini bertentangan dengan akidah Islam. Dan pada dasarnya perayaan Natal dalam sejarahnya itu menurut para pakar itu tidak ada dalam Taurat maupun Injil, ya. Bahkan yang mereka sebut sebagai hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu 25 Desember, itu banyak dikritik oleh para peneliti. Ada sebuah buku yang ditulis Ibu Irene, ya, 25 Desember hari Natal antara dogma dan fakta. Beliau mengkritisi tentang tanggal 25 Desember ini sebagai hari Natal. Tidak ada bukti ilmiah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam lahir pada tanggal 25 Desember. Bahkan isyarat Al-Quran menunjukkan Nabi Isa alaihissalam itu tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Karena di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang Maryam ketika akan melahirkan itu, wahuzzi ilaiki bijid'in nahlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Ya, Maryam disuruh ketika mau melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu disuruh untuk menendang pohon kurma agar berjatuhan, ya, pohon buah kurmanya, menunjukkan bahwa pohon kurma saat itu sedang berbuah. Ya, dan Desember itu adalah musim dingin di Timur Tengah, gitu. Jadi kalau dibilang 25 Desember itu adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, pertama tidak ada bukti secara ilmiah yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam lahir pada tanggal 25 Desember. Yang kedua juga, dohir Al-Quran, kita sebagai seorang Muslim tentu panduannya adalah Al-Quran dong, ya kan? Mengisyaratkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam lahirnya di musim panas, bukan di musim dingin, karena saat itu pohon-pohon kurma sedang berbuah, dan berbuahnya pohon-pohon kurma itu di musim panas. Ya, bukan di musim dingin, sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang pernah tinggal di Timur Tengah, ngerti tentang masalah itu. Jadi intinya bahwa perayaan Natal ini yang harus diketahui adalah perayaannya orang-orang Nasrani yang merayakan tentang hari kelahiran Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, bukan sebagai Nabi. Tanyakan kepada orang-orang Nasrani, semuanya sedang merayakan Nabi Isa lahirnya Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nggak ada yang mengatakan Nabi Isa sebagai Nabi saja. Kalau sebagai Nabi saja, Muslim itu, Muslim. Kalau dia nggak menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua juga tidak ada bukti yang ilmiah bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dohir Al-Quran menunjukkan beliau tidak lahir tanggal 25 Desember karena 25 Desember itu adalah musim dingin. Sedangkan Al-Quran mengisyaratkan bahwa Maryam melahirkan Nabi Isa itu musim panas karena pohon kurma sedang berbuah. Bahkan menurut dokter tadi Ibu Iriana juga, beliau adalah salah satu mantan
misionaris, Misionaris, Masya ya, Allah. yang kemudian menjadi mu'alaf, muslimah, dan menulis banyak karya-karya. Beliau mengatakan sebenarnya tanggal 25 itu malah lahirnya, menurut klaim ini adalah dewa matahari, Hmm. dewa matahari. Jadi nggak ada kaitannya dengan Nabi Isa. Nabi Isa. Wallahu a'lam. Nah, Dan berkaitan dengan akidah ini, Ustaz. Akidah seorang muslim meyakini Nabi Isa sebagai nabi dan rasul ya, Ustaz, ya? ya, kita sebagai seorang muslim beriman, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Isa adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Hamba berarti beliau bukan Tuhan atau anak Tuhan. Rasul berarti tidak boleh bagi kita merendahkan atau mencela Nabi Isa alaihi salam. Bahkan kita wajib memuliakan, menghormati, mencintai, ya. Bahkan tidak sah iman seorang muslim kalau dia nggak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi kita juga tidak boleh berlebihan kepada Nabi Isa alaihi salam sampai mengatakan beliau adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jelas ini bertentangan dengan akidah Islam. Ya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada. Ya, maha mulia Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengangkat istri atau anak. Anak. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya, bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan akidah yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan adalah sebuah kekufuran. Laqad kafara alladzina qalu, ya, inna waha salisu salasa. Sungguh telah kafir. Tegas loh ini. Yang bilang kafir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga, trinitas. Itu dikafirkan. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan Yahudi sama Nasrani jangan dikafirkan, bilang aja non muslim gitu, atau WNI gitu ya. Yang menegaskan tentang kekafiran Yahudi dan Nasrani itu adalah Allah sendiri gitu. Masa kita melawan Allah SWT? Allah bilang mereka kafir terus kita bilang enggak ya Allah, mereka enggak kafir kok. Berarti Anda melawan Allah gitu kan? Ya. Jadi intinya akidah seorang muslim kepada Nabi Isa adalah beliau, kita meyakini beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang mulia. Tapi beliau bukan Tuhan atau anak Tuhan. Bahkan siapa yang meyakini bahwa beliau adalah Tuhan atau anak Tuhan, berarti dia kafir. Ini adalah ucapan yang sangat kotor, yang sangat ditentang secara keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu an wa tanshaqqul ard wa tahirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada wa ma yanbahi lirrahmani ayattahida walada. Mereka mengatakan Allah punya anak, yaitu orang-orang Nasrani. Sungguh kalian telah kurang ajar sama Allah. Ini mengatakan Allah punya anak itu kurang ajar sama Allah SWT, nggak beradab sama Allah SWT, nggak menghormati, nggak mengagungkan Allah SWT. Hampir saja langit pecah, ya, retak. Hampir saja gunung meletus, bumi pecah karena ucapan mereka Allah punya anak. Tidak mungkin Allah punya anak. Jadi akidah seorang muslim jelas dalam masalah ini. Maka ucapan bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan 180 derajat bertentangan dengan akidah Islam. Dan kembali ke perayaan Natal ini, Ustaz. Ya. Kadang kan setiap tahun perayaan Natal ini juga menyeret atau menjadi tren bagi umat muslim, Ustaz. Kadang sebagian saudara kita juga ikut-ikutan terkait ketika perayaan Natal, mereka juga ikut merayakan dan seterusnya. Ini gimana hukumnya, Ustaz? Seorang muslim ikut merayakan perayaan Natal. Ya, orang yang ikut merayakan hari Natal ada dua keadaan. Kalau dia merayakannya sebagai bentuk dukungan terhadap keyakinan orang-orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa alaihi assalam, maka ini adalah kekufuran dengan kesepakatan para ulama. Ya, karena orang yang meyakini Nabi Isa alaihi salam Tuhan atau anak Tuhan telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ulama telah sepakat masalah ini. Keadaan yang kedua yaitu dia merayakan hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan aja. Atau basa-basi. Ya, basa-basi.
atas nama toleransi, atas nama kerukunan antar umat beragama, akhirnya dia mengorbankan akidahnya. Maka ini juga tidak boleh, karena ini termasuk bagian dari tasyabbuh. Ya, wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hanya tidak separah seperti yang pertama. Kalau yang pertama tadi kafir, karena dia berarti meridhoi, mendukung. Tapi kalau yang kedua juga tidak boleh. Karena dengan kita ikut merayakan, itu berarti sudah secara tidak langsung Anda telah menyetujui, mendukung. Ya, termasuk bahu-membahu di dalam atau membantu, ya. Apalagi kalau dia adalah seorang tokoh atau kiai gitu kan, santri, ya, malah ikut-ikutan. Nah, ini malah mencampur baurkan antara kebenaran dengan kebatilan, akhirnya menjadi samar. Ya, menjadi samar. Jadi tidak boleh. Ya, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dulu Nabi ketika di kota Madinah, ya, pertama kali hijrah, mendapati orang-orang jahiliyah memiliki perayaan-perayaan. Ya, dikatakan oleh Nabi, Allah telah mengganti perayaan-perayaan tersebut dengan yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi nggak perlu perayaan-perayaan yang lainnya. Dan terkait perayaan Natal ini juga identik dengan ucapan Selamat Natal, Ustaz. Ya. Kadang kan Lata, Ustaz, ada sebagian saudara kita juga Lata ikut mengucapkan, Ustaz, baik secara broadcast message maupun secara langsung ucapan Selamat Natal. Ini gimana, Ustaz? Ya. Itu ada ucapan yang bagus dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Beliau mengatakan mengucapkan ucapan-ucapan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran, ya, seperti Selamat Natal. Ini kan syiarnya orang-orang Nasrani. Yeah. Maka itu adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Lebih parah daripada mengucapkan selamat kepada orang yang berzina atau kepada orang yang minum khamr. Kenapa itu, Ustaz? Ya, karena gini, gambarannya begini. Kalau ada orang misalkan minum khamr, terus kita kasih ucapan selamat Anda minum khamr. Ada orang berzina, terus kita kasih kartu, ya, selamat Anda telah berzina. Itu kan berarti Anda mendukung gitu kan? Setuju. Ya, itu saja itu sudah termasuk keharaman karena berarti Anda mendukung. Berarti Anda menyetujui. Ya. Kalau kita mengucapkan Selamat Natal, itu berarti kita menyetujui, meridhoi keyakinan orang-orang Nasrani yang merayakan merayakan Natal atas kelahiran Isa alaihissalam sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya, dan ini sangat bertentangan dengan akidah Islam 180 derajat. Kekufuran jauh lebih besar dosanya daripada zina dan daripada minum khamar. Karena kalau orang yang berzina atau minum khamar itu dosa besar, maksiat, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya kan? Tidak sampai mengeluarkan. Tapi kalau dia melakukan kekufuran, ya, melakukan kesyirikan, itu keluar dari Islam dan konsekuensinya berat di dunia maupun di akhirat. Makanya itu lebih berat. Padahal ringan aja, Ustaz, ya. Ya, betapa banyak dosa lisan yang itu diremehkan oleh manusia, padahal itu menjerumuskan dia ke neraka. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kata Nabi, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Jangan kita remehkan dengan dosa lisan ini. Ini bisa menjerumuskan kita kepada neraka gara-gara lisan. Gitu. Tapi kalau kasusnya kita menerima message atau WhatsApp dari orang Nasrani, Ustaz, kadang kan mereka kan juga sebar Selamat Natal, kita kita gimana, Ustaz? Doakan aja supaya dapat hidayah. Gitu ya, Ustaz. Doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Rasulullah mendoakan orang-orang kafir mendapatkan hidayah. Ya, assalamu ala man ittaba'al huda. Ya, bagi orang yang mengikuti petunjuk Islam, ya. Tapi kita nggak boleh membalas sebagai ucapan selamat, mereka mengucapkan Selamat Natal, ya. Kalau kita membalas Selamat Natal mereka, berarti kan kita setuju. Ya. Mungkin ada sebagian orang itu gini. Oh, mereka ketika kita Hari Raya Idul Fitri, mereka mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri loh buat kita. Masa kita nggak balas mereka? Toleransi gitu, gitu. Toleransi. Itu nggak benar. Karena gini, kalau mereka mengucapkan Selamat Idul Fitri atau Idul Adha kepada kita, itu dibenarkan. Itu dibenarkan karena Selamat Idul Fitri memang itu hari raya kita, gitu kan.
Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal, itu nggak boleh bagi kita. Ya, nggak boleh bagi kita. Jadi kalau mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, ya nggak ada masalah. Karena memang benar gitu. Tapi kalau kita yang disuruh nggak benar, nah itu nggak boleh. Jangan, Ustaz, ya. Jangan. Orang Muslim harus punya prinsip. Ya, seorang Muslim harus punya prinsip, ya, sehingga menjadikan dia berwibawa, dia menjadikan dia jaya. Kalau dia punya prinsip. Kata Umar bin Khattab, innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falam nabtaghil izza bi khair. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita nggak mungkin jaya kecuali dengan Islam. Yang berikutnya berkaitan dengan perayaan Natal, Ustaz. Mungkin kita nggak mengucapkan, nggak ikut perayaan, tapi mendukung, Ustaz. Misal mungkin contohnya jualan pohon cemara, yang mana itu dibeli oleh orang Nasrani kemudian dipakai untuk perayaan Natal. Ini gimana, Ustaz? Segala sesuatu yang mendukung kekufuran atau perayaan-perayaan kekufuran, syiar-syiar kekufuran, maka tidak boleh bagi kita untuk membantunya, menolongnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam kekufuran, dalam kemaksiatan, dalam dosa. Jadi segala hal yang bisa mendukung mereka nggak boleh. Ya, pakai atribut-atribut mereka yang itu merupakan ciri khas ya, atau menjual apa itu, pakai baju apa itu? Oh, Sinterklas. Nah itu nggak boleh, karena itu berarti kita membantu mereka. Dalam masalah riba, ya Nabi SAW mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba, saksinya, sekretarisnya juga terlaknat. Kenapa? Karena bantu. Jadi segala yang membantu kemaksiatan, kebid'ahan, kekufuran nggak boleh. Ya, termasuk dalam masalah ini, karena ini syiar mereka, ini adalah syiar kekufuran, maka tidak boleh bagi seorang Muslim untuk latah ikut-ikutan. Seorang Muslim harus punya prinsip. Ya, seorang Muslim jangan sampai menjual akidahnya. Ya, toleransi bukan berarti kita mengorbankan akidah kita. Nah, dan tidak ikut merayakan, tidak mengucapkan, tidak membantu, tapi memakai atribut, Ustaz. Kadang kan ada sebagian yang disuruh bosnya untuk di beberapa perusahaan yang memang pemimpinnya adalah Nasrani, ketika hari Natal disuruh memakai atribut-atribut, semisal kayak topi Sinterklas dan seterusnya. Gimana, Ustaz? Ya ini muskilah kalau seorang Muslim kemudian kerja di tempat orang-orang kafir, ya akhirnya terkadang seperti itu mempengaruhi akidahnya. Makanya kalau kita bisa gitu ya, kalau kita bisa jangan bekerja di bawahnya orang-orang kafir, ya, karena kadang-kadang mempengaruhi, kadang mempengaruhi pada akidah kita. Kadang kita disuruh misalkan masain babi, kadang kita disuruh nyiapkan khomer dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau memang kita bekerja dan pekerjaan kita tidak terpengaruh, artinya mereka memberikan kebebasan kepada kita, ya nggak apa-apa. Dan salah satunya seperti ini, secara hukum tidak boleh. Walaupun itu adalah perintah bos, ya Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan bos kita menyuruh, tapi Allah dan Rasulnya melarang. Siapa yang kita ikuti? Allah dan Rasul kita, ya, yang kita ikuti. Dan wallahu alam, ana pernah baca dari fatwa MUI atau juga himbauan dari pemerintah juga, ya. Jadi jangan memaksa karyawan-karyawan Muslim untuk memakai atribut-atribut, ya, yang itu dalam agama mereka itu nggak boleh. Ya, karena itu kan memaksakan suatu kehendak. Ya, pemaksaan, ya, itu kan nggak boleh. Kita seorang dalam beragama ini kan mengikuti apa yang kita yakini masing-masing, ya. Jangan kita memaksakan apa yang menurut agama kita nggak boleh. Nah, itu jadi menurut undang-undang juga setahu anak itu tidak diperkenankan. Maka itu perlu disampaikan tuh ke bos-bos ya yang punya misalkan karyawan-karyawan Muslim, jangan memaksakan karyawan-karyawan Muslim untuk memakai atribut-atribut yang
itu bertentangan dengan agama Islam gitu. Dan banyak yang mendengungkan berkaitan dengan toleransi juga Ustaz terkait perayaan Natal ini Ustaz. Dan sebenarnya ketika jatuh di hari Natal atau 25 Desember ini toleransi yang benar dari sikap seorang muslim gimana sebenarnya Ustaz? Subhanallah, Islam itu agama yang sangat toleransi. Hmm. Islam itu agama yang sangat toleransi. Rasulullah itu orang yang toleransi. Adanya orang Muslim, adanya Yahudi, Nasrani bukan di zaman kita saja. Di zaman Nabi juga sudah ada gitu kan. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Ya, tapi subhanallah, tidak pernah ada ya riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu toleransi, ya, terus ikut merayakan perayaan Yahudi atau Nasrani, atau mengucapkan selamat atas hari perayaan mereka. Begitu juga para sahabat, ya. Bahkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, hati-hati kalian, jauhilah tempat-tempat perayaan orang-orang kafir, karena disitulah murka Allah SWT akan turun. Jadi nggak ada riwayat Nabi dan para sahabat kalau pas perayaan sebagai ungkapan kerukunan antar umat beragama atau toleransi hadir juga. Jadi toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Itu toleransi. Simple aja. Ya. Allah nggak melarang kok kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Berakhlak mulia kepada mereka. Bahkan masalah-masalah muamalah dunia boleh. Tapi dalam masalah-masalah akidah, jangan coba-coba. Ini masalah prinsip gitu kan. Masalah prinsip jangan sampai dikorbankan. Ya, jangan sampai dikorbankan. Mereka saja, kalau disuruh syahadat, mau apa enggak? Kan sama-sama ucapan juga gitu, sama-sama ucapan juga. Ya. Sebagaimana mereka, kalau kita paksa bersyahadat, mereka juga, wah ini apa namanya pemaksaan, ini pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Begitu juga jangan maksa kita untuk memakai atribut, mengucapkan selamat Natal, ya, toleransi ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, apa yang diyakini oleh umat Islam, ya, yakini ya sebagai prinsip agama Islam, bagaimana apa yang dijalankan. Kalau memang itu tidak boleh dalam agama Islam, ya sudah. Ya, dengan tetap kita apa namanya, dalam artian kita tidak berbuat anarkis, dolim kepada non-muslim, ya, kepada saudara-saudara kita non-muslim. Maka termasuk kesalahan juga, misalkan pas Natal terus ada yang ngebom, misalkan ada itu juga termasuk kedoliman, nggak boleh gitu kan. Nabi SAW juga nggak seperti itu juga, para sahabat, ya. Tapi juga nggak kebablasan. Jadi masing-masing sesuai dengan keyakinannya, ya, sesuai dengan keyakinannya kita dakwai mereka. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah, ya. Kalau nggak mau ya sudah. Kan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika perayaan hari Natal itu sudah kita membiarkan saja Ustaz ya, nggak usah ikut campur dan nggak mengganggu juga ya Ustaz. Iya, betul. Iya, kita jangan mengganggu, berbuat zalim, nggak boleh. La yanhaakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuhsinu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Tetap kita berbuat baik, kita dakwai mereka dengan cara yang baik. Tidak boleh kita melakukan terorisme, anarkisme kepada mereka, intimidasi kepada mereka, nggak boleh juga. Tapi juga jangan terlalu kebablasan toleransinya sehingga mengorbankan akidah juga enggak begitu. Ada juga perkataan Ustaz yang Anda temui di YouTube Ustaz, rayakan Natal bersama untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Ini gimana Ustaz? Manis itu. Subhat itu memang manis ya. Iya Ustaz. Ya sama seperti tadi, kerukunan antar umat beragama, persatuan, itu ungkapan yang sangat bagus, tapi bukan berarti mengorbankan akidah. Kita tetap bisa rukun, toleransi dengan apa yang kita kita yakini masing-masing. Jadi toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Itu toleransi. Ya. Jadi alasan tadi itu hanya
kata-kata yang manis saja. Tapi kalau itu dimaksudkan adalah kita disuruh mengorbankan akidah kita, maka itu tidak benar. Tidak benar ya, Ustaz. Ya, kalimatul haq urida biha batil. Itu kalimat yang bagus, tapi diinginkan darinya adalah kebatilan. Ya. Kalimat kerukunan, persatuan, ya, dan sebagainya, ini kalimat-kalimat yang bagus. Tapi bagaimana kita mempraktekkan kerukunan itu, ini yang paling penting. Ya, kerukunan antar umat beragama, toleransi antar umat beragama itu adalah dengan menjalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, kita sebagai Muslim menjalankan ajaran agama kita, ya, tidak mengintimidasi, melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita yang non Muslim juga, tidak memaksakan mereka, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, nah. Baik. Siap, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz, atas pemaparannya berkaitan Menebar dakwah, meraih surga.